Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat izin Allah lah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai pembelajaran kita, ibu mohon anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu baca doa dulu ya sayang. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa sebelum belajar, Allah meridhoi dan memberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah membaca doa sebelum belajar ya sayang. Bagaimana kabarnya anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu? Ibu doakan mudah-mudahan anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Dan hari ini kita masih belajar mengenai Asmaul Husna ya sayang. Masih ingat kan sayang pelajaran kita minggu kemarin tentang Asmaul Husna, Al-Azim dan Al-Kabir. Nah, ibu ingatkan kembali, apa sih itu Asmaul Husna? Asma artinya nama, husna artinya yang baik atau indah. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau indah ataupun mulia. Asmaul Husna Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung. Asmaul Husna Al-Kabir artinya Allah yang Maha Besar lah sayang. Nah, hari ini kita akan menyambung pelajaran minggu kemarin, yaitu Asmaul Husna, Al-Karim dan Al-Malik ya sayang. Al-Karim artinya Allah yang Maha Mulia. Allah pemilik semua kemuliaan ya sayang. Kemuliaan yang Allah miliki tidak ada yang bisa menandingi lah pintar. Kemuliaan Allah terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat kita lihat di dunia ini ya sayang. Menurut para ulama, kemahamuliaan Allah meliputi Allah yang Maha Pemurah dengan pemberiannya dan Allah Maha Luas dengan anugerahnya. Allah lah sayanglah memberi kita tanpa perhitungan. Allah tidak meminta balasan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pemberian Allah itu tidak terhingga nilainya sayanglah, sehingga kita tidak sangguplah sayang untuk menghitungnya. Misalnya apa sayang? Rumah yang kita tempati, makanan yang kita makan, baju yang kita pakai, sepeda yang kita miliki lah sayanglah, perhiasan, harta, jabatan yang kita miliki, mata, hidung, organ tubuh yang kita miliki, itu semua adalah pemberian Allah. Dan masih banyak lagi sayanglah, jika kita menghitung pasti niscaya kita tidak akan mampu lah pintar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat
ke-34 yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Kita sebagai umat Islam harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan lah sayang. Dan kita juga patutlah sayang meniru Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Karim, yaitu dengan bersifat mulia kepada sesama dan mudah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan lah pintar. Manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat Al-Karim akan memiliki sifat pemurah dan berbudi pekerti luhur di dalam dirinya. Sifat tersebut akan menghiasi diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu apa sayang? Hal itu karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa sih pengertian takwa itu sayang? Nah, takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu yang namanya takwa lah pintar. Nah, alhamdulillah pengertian dari Asmaul Husna Al-Karim sudah selesai. Kita lanjut ke bagian Asmaul Husna Al-Malik ya. Al-Malik artinya Allah yang maha merajai. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sayang yang menguasai dan merajai segala-galanya. Yang kekuasaan Allah meliputi dunia dan akhirat. Allah adalah Raja yang tidak membutuhkan lagi bantuan siapapun, sesuatu apapun lah sayanglah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengendali semua makhluk dan alam semesta lah pintar, baik yang di langit maupun yang di bumi. Allah adalah pemilik kerajaan dan kekuasaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Taha ayat 114 yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Selain itu lah sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 116 yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Quran surah Al-Mu'minun ayat 116. Pengertian raja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah raja yang abadi lah sayanglah. Tidak seorang pun yang dapat menentangnya, dan tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pintarlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja yang menguasai semua kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Di dunia ini lah sayang banyak raja, tetapi berbeda dengan Allah yang maha merajai. Walaupun manusia tersebut menjadi raja, manusia tetap mempunyai keterbatasan, baik oleh tempat maupun oleh waktu. Contohnya apa sayang? Contohnya misalnya Raja Arab Saudi. Raja Arab Saudi tidak dapat memerintah dan menguasai wilayah di kerajaan yang lain lah sayanglah, karena dia hanya raja di Arab Saudi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha merajai. Allah berhak menguasai, mengatur, menciptakan atau tidak menciptakan seluruh makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghancurkan alam di dunia ini lah pintarlah, yaitu nanti pada saat hari kiamat. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menjadi Abdul Al-Malik. Apa itu sayang Abdul Al-Malik? Hamba yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai atas segala apa yang terjadi pada makhluknya. Orang yang sudah benar-benar yakin pada Zat Al-Malik, ia akan berusaha keraslah sayang menguasai hawa nafsunya agar tidak berbuat dosa dan kemaksiatan. Dia tidak akan menjadi budak hawa nafsu lah, pintarlah. Sebaliknya, dia mampu mengendalikan hawa nafsu dari apa sayang? Dari sifat marah, saling membenci, malas, berbohong, bertengkar, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah itu tadi pengertian dari Asmaul Husna, Al-Karim, dan Al-Malik lah sayang lah. Mudah-mudahan Allah meridhoi pembelajaran kita pada hari ini, sehingga anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu dapat mencerna, dapat mengerti, dapat memahami dan mengamalkan Asmaul Husna yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho Allah lah sayang. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha sempurna. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.